Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini, saya selaku moderator dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan laporan penugasan hasil inovasi keperawatan, di mana topiknya yaitu tentang pengaruh terapi bermain puzzle terhadap lansia dengan demensia. Untuk dosen pengampunya ada Bu Retno Sumiarini. Kemudian untuk anggota kelompok sendiri yang pertama ada Mas Kakak Abdurrahman, Devita Ika Wahyuningsi, Anggraini Sasi Kirana, Frida Luciana Dewi, Kristina Barbasaribu, Umi Maishito, Hairunisa Yulia Setya, Bunga Fatihah Sari, Cici Messi, Eva Putri Ramadhani, Dita Putri Pratami, Devi Oktaviani, Dewi Sekar, Wira Anggini. Langsung slide selanjutnya, Mbak. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Kakak. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pertama adalah latar belakangnya, pendahuluan. Demensia adalah gangguan neurokognitif yang menyebabkan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir pada seseorang, sehingga mengganggu aktivitas harian individu yang mengalaminya. Nah, salah satu metode terapi non-farmakologis yang efektif dan bisa dilakukan untuk membantu pasien demensia, khususnya pada lansia, adalah dengan melakukan terapi bermain puzzle. Terapi ini berfungsi untuk melatih keterampilan kognitif, meningkatkan kesabaran, serta membangun kemampuan berbagi dan berinteraksi sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi kualitas hidup penderita demensia. Untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi bermain puzzle terhadap peningkatan kemampuan daya ingat pada lansia yang mengalami demensia. Untuk yang pertama yaitu introduction, yaitu demensia adalah kondisi penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Gejala demensia meliputi penurunan kognitif, perubahan mood, dan perilaku seperti mudah tersinggung, curiga menarik diri, serta sering mengulang pertanyaan yang sama. Salah satu terapi non-farmakologis yang efektif adalah terapi puzzle yang melatih daya pikir, kesabaran, serta koordinasi mata dan tangan. Puzzle juga berguna sebagai permainan edukasi yang dapat menunda perkembangan demensia ke tahap yang lebih parah. Baik, selanjutnya yaitu ada metode. Penelitian ini adalah pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test yang dilakukan di UPH Graha Resos Banyuwangi pada tahun 2022. Sampel terdiri dari 16 lansia dengan demensia yang mempengaruhi kriteria yaitu lansia dengan demensia, tidak mengalami gangguan penglihatan dan menderita penyakit kronis, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Terapi puzzle diberikan selama 2 minggu dengan frekuensi 2 kali per minggu sesuai SOP. Pengumpulan data menggunakan instrumen MMSE atau skala interval dan hasil dianalisa dengan uji T berpasangan. Selanjutnya ada result. Penelitian di UPH Graha Resus Banyuwangi menunjukkan bahwa dari 16 responden lansia dengan demensia, mayoritas adalah perempuan, 68,8% dan berusia di atas 65 tahun, yaitu 93,8%. Hasil pretest menunjukkan nilai rata-rata min 13,7 SD 4,19 yang menunjukkan kategori demensia sedang. Setelah terapi bermain puzzle selama 2 minggu, nilai post-test meningkat menjadi rata-rata 21,2, SD-nya 2,92 yang tergolong demensia ringan. Analisis uji T berpasangan menunjukkan p-value 0,000 menandakan pengaruh signifikan terapi puzzle dalam meningkatkan daya ingat pada lansia dengan demensia. Kemudian selanjutnya ada discussion, di mana penelitian membuktikan bahwa terapi puzzle efektif meningkatkan fungsi ingatan pada lansia dengan demensia. Hasil menunjukkan peningkatan nilai rata-rata atau MEAN sebesar 7,5 setelah terapi, dengan nilai P
atau value 0,00 buka kurung P kurang dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Terapi puzzle dapat menurunkan tingkat demensia, menjadikannya alternatif untuk melatih daya ingat dan kemampuan lansia dalam mengenang masa lalu dengan mengasah kemampuan otak mereka. Baik, untuk selanjutnya ada jelaskan latar belakang alasan perancangan inovasi sesuai jurnal yang dipilih. Inovasi terapi puzzle ini dirancang untuk membantu lansia usia 65 tahun ke atas yang mengalami demensia. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kognitif, perubahan mood, perilaku mudah tersinggung, curiga, menarik diri, dan pengulangan pertanyaan yang mengganggu aktivitas harian. Terapi puzzle sebagai solusi non-farmakologis dapat melatih koordinasi mata sampai tangan, nalar, kesabaran, serta mengasah daya pikir. Selain berfungsi sebagai pemain edukatif, puzzle juga berpotensi menunda perkembangan demensia ke tahap yang lebih parah. Baik, untuk yang kedua, jelaskan hasil inovasi keperawatan yang dihasilkan sesuai jurnal yang dipilih. Penelitian di UPH Graha Resos Banyuwangi selama 2 minggu menunjukkan bahwa terapi bermain puzzle efektif meningkatkan daya ingat pada lansia dengan demensia. Dari 16 responden, 68,8% berjenis kelamin perempuan dan 93,8% berusia di atas 65 tahun. Sebelum terapi, rata-rata skor daya ingat pretest adalah 13,7. Kategori rata skor daya ingat pretest adalah 3. Kategori demensia sedang dengan standar deviasi 4,19. Setelah terapi, rata-rata skor post-test meningkat menjadi 21,2. Kategori demensia ringan dengan standar deviasi 2,92. Analisa menggunakan uji T berpasangan menunjukkan selisih nilai min 7,5 dan p-value 0,000 atau p lebih kurang dari 0,005 yang mengindikasikan pengaruh signifikan dan terapi bermain puzzle dalam meningkatkan daya ingat pada lansia dengan demensia. Baik, untuk KLO selanjutnya yaitu ada jelaskan manfaat dari inovasi yang dibuat berdasarkan jurnal yang dipilih. Terapi puzzle adalah metode bermain yang efektif untuk mengembangkan kecakapan motorik halus dan mengasah daya pikir lansia. Terapi ini juga melatih koordinasi antara tangan dan mata, kesabaran, serta kemampuan berbagi. Selain itu, puzzle dapat meningkatkan ingatan jangka pendek, keterampilan spesial, dan memecahkan masalah, serta membantu menunda perkembangan demensia. Menurut Nurlay 2021 Unit 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa terapi puzzle efektif dalam meningkatkan fungsi ingatan pada lansia dengan demensia. Terbukti dengan peningkatan nilai min sebesar 7,5 sebelum dan sesudah terapi serta p-value 0,000, p-value kurang dari 0,005 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap daya ingat. Dengan demikian, terapi ini juga dapat menjadi alternatif untuk membantu lansia meningkatkan daya ingat dan mengingat kembali kenangan masa lalu. Menurut Nurlay 2021. Lanjut L4, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari hasil inovasi keperawatan tersebut menurut kelompok Anda. Kelebihan terapi puzzle pada lansia, 1. Mengembangkan kecakapan motorik halus,
Terapi puzzle dapat meningkatkan koordinasi antara tangan dan mata. 2. Memperkuat ingatan jangka pendek. Puzzle membantu meningkatkan daya ingat jangka pendek dan keterampilan spesial. 3. Melatih keterampilan kognitif. Aktivitas ini melatih pemecahan masalah dan kesabaran. 4. Penunda demensia. Terapi ini berkontribusi dalam menurunkan tingkat demensia sehingga dapat meningkatkan daya ingat lansia. 5. Membantu meningkat kenangan. Puzzle dapat membantu lansia untuk mengingat kembali kenangan masa lalu. Kekurangan terapi puzzle, risiko frustasi dan stres. Kesulitan dalam menyelesaikan puzzle dapat menyebabkan frustasi, terutama bagi individu dengan gangguan kognitif. Untuk LO kelima yaitu untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut, berikut beberapa sasarannya. Yang pertama, penerapan skala lebih luas. Terapkan terapi di berbagai lokasi perawatan lansia untuk mendapatkan lebih banyak data tentang efektivitasnya. Yang kedua, kustomisasi puzzle, modifikasi puzzle agar lebih relevan dengan minat atau pengalaman lansia untuk meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, kolaborasi teknologi. Kembangkan aplikasi atau alat digital berbasis puzzle untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat yaitu studi jangka panjang. Lakukan penelitian jangka panjang untuk mengukur efek berkelanjutan terapi ini. Baik, untuk kesimpulannya sendiri itu dari hasil penelitian yang sudah kami amati, dapat disimpulkan bahwa terapi bermain puzzle ini itu sangat signifikan ya untuk meningkatkan daya ingat pada lansia dengan demensia. Sebelum terapi ini diterapkan, rata-rata nilai demensia pada lansia itu berada di kategori sedang. Sedangkan setelah terapi ini diterapkan, nilai tersebut beralih ke kategori demensia ringan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terapi ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan fungsi kognitif, tetapi juga dapat digunakan sebagai intervensi yang efektif oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Baik, ini juga referensi yang kami pakai untuk acuan laporan yang kami analisis. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.